Yang paling menarik, Rustam Effendi sudah menemukan orang yang nyetak di pasar Pramuka. Udah ada, dan nanti orang itu bersaksi di sidang. Iya, udah ada. Bahwa akan ada persidangan itu. Iya, Sampaikan sampai cetaknya. Sudah dilaporkan ke Baris Krim. di pasar Pramuka. Ada yang mencetak ijazah yang dipakai Jokowi untuk pilgub itu di pasar Pramuka. Udah jadi strategi pembelaan, mengklaim diri sebagai peneliti. Ya. Dan ini sebenarnya lagu lama lah dalam setiap perkara pencemaran nama baik. Dan menurut saya ini salah satu cara untuk menyesatkan penegakan. Jumpa lagi di channel Klakson 98. Semakin ditindih, semakin berbunyi. Oke, sahabat Klakson, kali ini kita akan mereaksi video terkait pernyataan Rustam Effendi yang menyatakan bahwa dia menemukan orang yang mencetak ijazah Pak Jokowi di pasar Pramuka, yaitu Mas Eko Sulistyo, dan akan bersaksi di sidang nantinya. Juga sudah dikatakan dan diketahui oleh Roy Suryo, padahal semua pernyataannya itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa saya katakan sebuah kebohongan? Karena setelah Rustam Effendi menemui Eko Sulistyo ini, Eko mengatakan tidak pernah mencetak sebuah ijazah apapun itu. Kita simak selengkapnya. yang paling menarik, Rustam Effendi sudah menemukan orang yang nyetak di pasar Pramuka. Udah ada, dan nanti orang itu bersaksi di sidang. Iya, udah ada. Bahwa akan ada persidangan itu. Iya, sampai cetaknya. Sudah dilaporkan ke Baris Krim. Di pasar Pramuka. Ada yang mencetak ijazah yang dipakai Jokowi untuk pilgub itu di pasar Pramuka. Udah jadi orang-orang ini udah gak ada lagi ngomong. Ngapain lagi? Tidak ada. Pemirsa akan mencatat. Ada Dan itu akan ditunggu nanti di persidangan. Oke. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh, Eko. Nah, ini nih sahabat-sahabat, pertemuan antara Rustam Effendi dan Mas Eko. Saya nggak pernah. Ya udah nggak apa-apa. Itu hak Mas Eko dan itu harus ngomong seperti itu. Tapi saya melihat dari kawan-kawan yang arah itu, saya punya kawan-kawan yang memang menurut saya nggak apa-apa. Artinya ini kasus ini mau seperti apa? Ini nanti mungkin kalau memang untuk persidangan saya akan buka nama-nama itu yang memang ada sangat dekat dengan Eko sendiri. Karena ini melibatkan saya dan saya harus perjuangkan diri saya sendiri. Bukan masalah saya aja, ini masalah bangsa. Bukan mengagetkan saya. Artinya Mas Eko memang saya diduga kuat ya ikut andil dalam pembuatan ini. Ya. Nah, saya yang merasa dituduh, saya merasa bahwa itu bukan saya yang melakukan. Laporkan balik saya. Kenapa? Laporkan balik kalau memang Bongkar nih. kok laporkan balik? Kan saya diundang di sini aktivis. Artinya saya sebagai aktivis, saya nggak akan melaporkan kayak gitu. Kenapa enggak? Kenapa Mas Eko? Kalau memang Mas Eko tidak, bagus laporkan saya. Loh enggak, ngapain saya harus mencederai orang gitu loh untuk melaporkan balik? Kan saya nggak pernah merasa misalnya nggak merasa membuat, silahkan Anda sudah melaporkan, di sana pasti akan diuji kan, di sana kan pasti akan diuji partisipasi Anda dan sebagainya. Ya itu prinsip tuh. Nah, ini pernyataan Mas Eko ini, ya hanya iya aja dan bukan ya saya ketika saya bagaimana saya nggak melakukan gitu loh. Dan saya juga nggak pernah Sudah sangat jelas ya, sahabat, secara politik ya. bahwa Mas Eko ini tidak pernah melakukan itu. Sekarang pihak Panjenengan Tidak ada satu kalimat pun menyatakan dirinya sedang. Waduh. Nah, sahabat-sahabat sudah melihat tadi kebohongan-kebohongan dari pihak Roy dan kawan-kawannya yang mengatakan bahwa Eko Sulistyo ini yang mencetak ijazah Pak Jokowi itu di pasar Pramuka. Dan langsung disanggah dan dibantah oleh Mas Eko tadi bahwa beliau tidak pernah mencetak ijazah itu dan sudah dituduh yang tidak-tidak oleh Rustam Effendi. Dan tentu nanti di sidang pokok perkara akan diuji dan dibongkar dengan saksi-saksi dari tersangka bahwa memang semua tuduhan itu tidak berdasar dan hanya ingin mencemari nama baik seseorang. Melakukan penelitian. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dia sedang melakukan kegiatan akademis. Sama sekali tidak boleh cek.
publik bisa lihat. Ya. Jadi clear itu nggak ada urusan akademis, urusan penelitian. Lalu setelah kami laporkan, sebulan kemudian mereka langsung berubah menyusun strategi pembelaan, mengklaim diri sebagai peneliti. Ya. Dan ini sebenarnya lagu lama lah dalam setiap perkara pencemaran nama baik. Dan menurut saya ini salah satu cara untuk menyesatkan penegakan hukum ya. Tapi cara-cara ini menurut saya juga tidak semudah itu, tidak semudah itu penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim bisa dibohongi ya. Betul. Karena kembali lagi itu baru muncul dan lucu lagi bisa kita lihat. Kalau betul penelitian kok bukunya baru selesai di bulan Agustus, tapi sudah. Tapi mungkin nggak sih tadi Tapi dalam sudah waktu 1 membuat bulan ada kesimpulan 700 halaman? mencemarkan nama baik di media berulang-ulang dari Januari sampai April. Padahal bukunya baru cipta bulan Agustus. Ini lagi-lagi hanya alibi yang dibangun untuk pembelaan. Dan menurut saya kita tidak akan terkecoh lah penegak hukum dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Pak Roy CS dan kawan-kawan. Bahwa memang sudah sangat jelas ya, sahabat Klakson 98, dari awal mereka melakukan itu sedang tidak melakukan penelitian apapun itu. Baru setelah mereka dilaporkan Pak Jokowi yang sudah memfitnah dan mencemari nama baik beliau, barulah di situ mereka mengaku sebagai peneliti, mereka mengaku sebagai akademisi. Bahkan kita sudah melihat dari awal ini semua nggak ada urusan akademik dan penelitian. Dan itu ya hanya alibi ataupun pembelaan untuk menyesatkan penegakan hukum agar tidak dicebloskan ke dalam penjara. Dan tentu kita sangat percaya dan yakin baik polisi maupun jaksa ya tidak semudah itu kemudian bisa dibohongi dan dikecoh oleh orang-orang seperti mereka itu. Bagaimana menurut sahabat Klakson 98? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.